Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga, dan pastinya seperti biasa ya, aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga pasti itu-itu aja ya teman-teman. Cuman kali ini tuh agak beda ya teman-teman, karena tepat hari ini saya, atau bisa dibilang di rumah ini nih, habis terjadi sebuah tragedi ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau teman-teman nih bangunnya untuk nyiapin sahur mulai jam berapa ya? Kalau saya pribadi sih di sini berhubung subuhnya sekitar jam 4 atau mungkin jam 4 lebih 10 gitu ya teman-teman. Jadi saya itu jam 3 kurang seperempat itu udah setel alarm ya. Nah, di jam segitu itu saya biasanya langsung nyiapin menu buat makan sahur. Selain masak menu buat makan sahur kayak sayur atau lauk, biasanya jam segitu itu saya juga udah mulai masak nasi ya teman-teman. Jadi tergantung ada nasi sisa apa enggak. Kalau misalkan kemarin dapet nasi kotak, atau mungkin Abi dapat bingkisan apa gitu, seperti bawa pulang nasi dari kantor atau diberi gitu, biasanya saya nggak perlu masak nasi lagi. Cuman kalau terkadang hari itu pas lagi nggak ada nasi, jadi saya ya tetap masak nasi ya teman-teman di jam segitu. Biasanya saya kalau nyiapin sahur itu bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di tahun puasa tahun sebelumnya itu, jadi saya sama Abi tuh bangun barengan dan kita masak bareng-bareng, karena emang kadang kan saya juga takut ya di belakang sendirian gelap gitu. Nah, tapi beda untuk tahun ini karena Abi tuh lagi banyak lemburan ya. Jadi hampir 2 bulan ini ada nyiapin laporan gitu ya buat di tempat kerjanya. Jadi Abi tuh sering pulang terlambat sampai malam gitu, dan hari libur pun kadang masih tetap masuk. Nah, dari situ itu saya untuk tahun ini puasa itu nggak pernah bangunin Abi buat bantuin saya nyiapin makan sahur. Jadi emang sengaja saya biarin Abi tidur setelah saya udah beres kelarin semuanya, misalkan menu-menunya udah mateng, saya baru bangunin Abi sama Kak Cherry. Kemudian seperti biasa ya teman-teman, jadi di hari ini tuh saya tepat bangunnya juga tepat jam 3 kurang 15. Di situ saya juga udah bangun, terus kemudian saya langsung cuci beras, masak nasi. Dan seperti teman-teman yang udah tahu sendiri ya, yang udah ngikutin video saya sebelumnya, saya tuh nggak punya magicom ya teman-teman. Jadi saya masaknya itu masih pakai kukusan, jadi panci kukusan gitu, masih manual ya. Terus sedangkan untuk lauknya itu udah ada, jadi saya itu sebenarnya hari ini tuh cuman tinggal masak nasi aja. Lauknya itu sudah ada, sisa dari saya masak kemarin buka puasa ya. Jadi saya masak acar nila gitu, itu tuh masih banyak banget. Jadi rencananya emang saya tinggal angetin aja buat makan sahur. Nah, tragedinya tuh dimulai dari sini ya. Jadi saya tuh udah mulai masak nasi, kemudian tiba-tiba itu si Uki nangis minta nenen ya. Nah, di situ saya nggak kepikiran bakal ketiduran ya teman-teman, karena emang saya pas itu bangun itu bener-bener seger, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Jadi ya udah saya nenenin si Uki, saya kelonin gitu. Akhirnya saya juga nggak bangunin si Abi karena saya yakin kalau saya tuh nggak akan ketiduran. Selain itu biasanya si Uki tuh kalau sekitar jam subuh gini ya, sekitar jam makan sahur gini, dia tuh nenennya itu nggak terlalu lama. Makanya saya pede-pede aja gitu. Dan ternyata ya teman-teman, pas saya bangun ini kaget banget karena saya ngerasa loh, kok saya kayaknya ketiduran gitu. Lanjut saya bangun itu lihat jam. Saya lihat jam itu ternyata udah 4:30 ya teman-teman. Jadi saya langsung refleks itu inget tengok ke bagian dapur, saya langsung lihat di bagian kompor, dan ternyata ya Allah teman-teman, jadi tuh nasi saya tuh gosong ya sampai pancinya kayak gini. Jadi nasi yang ada di dalam kukusan ini tuh bener-bener sampai berwarna hitam, jadi arang gitu ya teman-teman. Meskipun nggak semuanya, tapi tetap aja udah nggak bisa dimakan lagi ya.
Dan saya langsung aja bangunin Abi, dan saya bilang juga kalau ini tuh kita udah telat bangun, otomatis ya udah kita nggak makan sahur ya. Ya Allah, rasanya tuh kayak merasa bersalah banget gitu sama Abi, kasihan. Nah, berhubung saya pastinya butuh banget kukusan ya teman-teman, karena saya kan perlu juga masak nasi buat menu buka nanti sore. Makanya ini Abi minta tolong buat saya beli sendiri, karena emang Abi kan lagi kerja. Sebenarnya pagi itu tuh saya udah bener-bener nekat kayak ngerendam panci, mau saya gosok gitu pakai kawat biar bisa dipakai lagi. Cuman kata Abi nggak boleh, karena mestinya kita kudu beli baru lagi ya, karena takutnya itu kan udah sampai jadi arang gitu, pancinya juga udah mulai kayak apa ya, lapisannya kayak udah merepel gitu ya teman-teman, jadi takutnya itu bisa jadi karsinogen. Nah ini tuh lanjut, saya akhirnya keluar sama si Uki ya buat beli panci baru. Untungnya aja tempatnya itu deket dari rumah, jadi nggak perlu ngerepotin Abi buat beli panci baru. Dan alhamdulillah akhirnya saya punya panci kukusan yang baru ya teman-teman. Terus ini tuh rencananya mau saya cuci, tapi sama si Uki nggak boleh ya, karena masih dipakai mainan. Di situ tuh sebenarnya saya khawatir ya, karena saya takut kalau dia pukul-pukul kayak biasanya gitu, takut peok. Tapi ya udah deh, daripada nangis. Sementara Uki lagi mainin panci kukusan yang baru, ini saya lagi buka belanjaan saya tadi pagi ya. Jadi tadi pagi saya tuh sempet pengen beli ini belewa, akhirnya saya pesen. Sama ini ada tape ya teman-teman. Jadi rencananya sih saya pengen bikin buat takjil atau es buat buka puasa nanti sore. Nah alhamdulillah si Uki udah tidur. Ini saya lanjut, saya tinggal buat angkat jemuran ya teman-teman, karena ini tuh udah mendung. Saya takutnya kalau misalkan turun hujan, ini jemurannya bakalan lembab lagi ya. Sebenarnya dia sih ada atapnya, jadi nggak mungkin kehujanan, cuman kan karena ada kayak angin atau apa gitu ya teman-teman, jadi suhunya dingin gitu, biasanya jemuran kalau nggak segera diangkat itu bakalan kayak lembab lagi gitu ya, dan baunya nantinya nggak enak. Nah setelah selesai angkat jemuran, saya lanjut buat cuci pancinya biar bisa saya pakai ya. Nah ini tuh di siang hari ya teman-teman, jadi hujannya tuh deres, akhirnya hujan juga ya, deres banget. Terus berhubung Kak Ceris udah pulang sekolah, jadi ini itu hari terakhir Kak Ceris masuk sekolah, karena besok udah mulai libur. Dan adiknya juga udah ada yang jagain ya, ada yang nemenin. Daripada saya nganggur, saya nyiapin bikin takjil ya. Jangan ditanya ya teman-teman ini tuh menunya apa. Jadi ini tuh es yang terserah deh pokoknya apa ada bahan yang ada di dalam kulkas itu saya jadiin satu ya. Jadi ada tape itu tadi, kemudian ada saya punya chia seed, terus ada sisa cincau juga ya sedikit teman-teman. Kemudian saya kasih itu pemanisnya itu saya kasih susu kental manis. Kalau masalah rasa sih alhamdulillah doyan semua ya. Bisa juga mungkin karena kelaparan ya teman-teman, kan seharian berpuasa apalagi nggak sahur, jadi ya makan apapun tetap enak-enak aja gitu. Tapi alhamdulillah deh. Nah ini lanjut saya panasin buat acar ikan nilanya, karena meskipun masih lama ya sebenarnya buka puasanya, cuman saya takut basi, makanya saya panasin sekarang aja. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, jadi gara-gara saya tadi pagi tuh nggak sempet sahur, otomatis kan menu buat sahur itu masih ada ya. Jadi alhamdulillahnya sore ini saya nggak begitu kerja keras ya, karena tinggal manasin aja, nggak perlu masak-masak lagi. Nah ini sambil ngeliatin Kak Ceris dan Uki lagi asik mainan nih ya teman-teman, saya mau nyiapin ngupas jambu biji. Jadi ini tuh jambu bijinya hasil panen, terus udah mateng gitu ya. Terus ini saya siapin, saya potong-potong langsung aja biar nanti gampang makannya.
Nah, karena kerjaan di dapur udah selesai, kita pindah geser ke teras depan ya. Ini Kak Ceris ngajak nungguin Abi pulang kerja di depan teras ini karena emang udah waktunya pulang ya jam segini. Terus ini tuh saya pel-pel pakai kanebo ya teman-teman. Jadi saya lap lantainya karena habis hujan deras tadi tuh di sini tuh basah banget ya. Terus kalau saya mau pel pakai pel yang sumbu itu ya, yang biasanya saya pakai itu keringnya lama, makanya saya langsung ambil aja kanebonya si Abi ini di belakang buat ngepel. Nah, alhamdulillah Abi udah pulang kerja. Wah, seneng banget ya kalau Abinya udah pulang kerja gini. Oke, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya buat nonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.